Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, saya Rahmadina dan rekan-rekan saya Cindy Kurniati, Lucy Safira, serta Sifan Nurul Aulia akan memberikan pemaparan tentang tahap-tahap pembelajaran dan desain pembelajaran. Oke, saya akan membahas tentang aspek-aspek dalam materi. Kalau kita mempelajari lebih dalam tentang materi ini, kita harus juga mengetahui istilah-istilah. Di antaranya ini adalah konsep, fakta, proses, nilai, keterampilan, bahkan juga terdapat sejumlah yang ada kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah-istilah itu akan kita artikan atau akan saya jelaskan apa itu konsep. Ya, konsep itu adalah suatu ide. Selanjutnya, prinsip merupakan suatu petunjuk tolak ukur kita untuk berbuat, melakukan ataupun melaksanakan sesuatu. Ketiga, ini fakta. Fakta ini tidak lagi terngiang-ngiang, ini memang sudah sering terdengar ya. Kalau fakta ini merupakan suatu kejadian yang sudah pasti terjadi dan pernah dilakukan dan sudah benar terbukti. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya, nilai itu apa, dan nilai itu merupakan bersifat umum kalau kita ketahui, misalnya hukum jual beli, hukum koperasi unit, desa, bimas, dan sebagainya. Selanjutnya ini ada keterampilan. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan berbuat sesuatu yang berarti berjasmania, menulis, berbicara, dan sebagainya. Biasanya kedua aspek tersebut tidak terlepas satu sama lain, kendati pun tidak selalu demikian adanya. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya. Apa sajakah itu prinsip-prinsip dalam materi? Ya. Prinsip-prinsipnya itu kan kita sudah ketahui bahwa prinsip itu adalah suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, prinsip di sini terdiri dari yang pertama relevansi. Arti relevansi itu adalah kesesuaian, hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Maka materi pembelajaran yang diajarkan juga harus berupa fakta, bukan konsep ataupun prinsip ataupun jenis materi yang lain. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Yang kedua adalah konsistensi, artinya keajigan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah operasi aljabar bilangan bentuk akar, itu harus dikuasai. Yang ketiga ada prinsip adekuensi, artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dan membantu peserta didik menguasai kompetensi di kemampuan dasar yang diajarkan. Materi ini juga tidak boleh terlalu sedikit ataupun tidak boleh terlalu banyak. Ditakutkan tercapainya ini tidak standar. Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Apa saja? Ya, dia terdiri dari banyak ya. Misalnya potensi peserta didik, kebermanfaat bagi peserta didik, serta alokasi waktu. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu kriteria pemilihan materi pelajaran. Materi pelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, pemilihan materi pelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi yang bersangkutan. Ada 7 kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem instruksional dan yang mendasari penentuan strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu kriteria tujuan instruksional. Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan instruksional
khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku, agar materi tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, materi pelajaran yang terjabar. Perincian materi pelajaran harus dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Beberapa aspek diantaranya adalah pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Yang keempat yaitu sesuai dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna dan menjadikan mereka manusia yang mudah menyesuaikan diri. Kelima yaitu materi pelajaran yang mengandung segi etik. Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa. Pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dari materi pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan diri siswa sebagai manusia yang sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya. Yang keenam, materi pelajaran yang tersusun dalam ruang lingkup dan urutan sistematik dan logis. Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis siswa. Dengan cara ini, diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh siswa dan dapat segera dilihat keberhasilannya. Yang ketujuh, materi pelajaran bersumber dari buku yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Empat, yaitu identifikasi satuan bahasan. Yang pertama, penentuan satuan bahan pelajaran sebagai landasan bagi penyusunan satuan pelajaran. Dari beberapa satuan pelajaran yang telah dikembangkan oleh para guru, tampaknya belum ada kesamaan pengertian tentang dasar yang digunakan untuk menentukan bahan landasan penulisan satuan pelajaran. Sementara itu, ada laporan yang menyatakan bahwa satuan pelajaran didasarkan atas waktu. Misalnya, ada yang menetapkan bahwa satu semester dapat dibagi dalam 5 satuan waktu hingga disusunlah 5 satuan pelajaran. Cara bekerja bahwa 1/5 dari satuan program semester bukan merupakan kebulatan. Selain itu, ada pula orang yang cenderung menentukan satuan pelajaran bukan dalam satuan waktu, melainkan lebih ditentukan oleh adanya satuan pengertian atau konsep masalah yang dapat dipelajari oleh para siswa untuk mencapai penguasaan suatu tingkat pemahaman, pengetahuan, atau keterampilan. Yang kedua, yaitu cara menentukan suatu satuan pelajaran. Setiap penyusunan satuan pelajaran di dalam pelaksanaan kurikulum 1975 diharapkan melakukan langkah-langkah berikut. 1. Mendalami pokok-pokok bahasan dalam garis-garis besar program pembelajaran dan peranannya dalam mencapai tujuan-tujuan kurikulum dan instruksional umum. Yang kedua, mengkategorikan bahan-bahan pengajaran dalam satuan konsep, pengertian, atau masalah yang pokok bahasannya saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, menetapkan satuan-satuan konsep, pengertian, atau masalah sebagai satuan bahasan. Yang keempat, menetapkan perbandingan peranan antara berbagai satuan bahasan tersebut untuk menentukan alokasi waktu bagi setiap satuan. Dengan selesainya langkah terakhir ini, kita telah memperoleh daftar pokok bahasan yang telah disusun secara berurutan sekaligus menjadi program pengajaran untuk satu semester. Selanjutnya yaitu dasar-dasar merancang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang tidak diajar secara baik akan menyebabkan hambatan untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Karena itu, kegiatan belajar mengajar harus dirancang sedemikian rupa agar proses mengajar berhasil secara optimal. Itu sebabnya antara tujuan instruksional, materi pembelajaran, dan kegiatan belajar mengajar harus memiliki derajat koherensi yang tinggi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Apapun yang dijadikan dasar untuk merancang kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan pada tujuan instruksional yang hendak dicapai. Di dalam tujuan instruksional telah tersirat tingkat-tingkat yang ingin dikembangkan, seperti pengetahuan dan keterampilan, sikap dan nilai. Tujuan-tujuan akan dapat tercapai jika siswa dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar secara tepat dan terancang. Urutan dan prioritas tujuan instruksional yang telah ditata sebelumnya dalam hal ini
menjadi pengarah untuk menjenis dan membentuk kegiatan yang perlu atau seharusnya dilakukan baik oleh siswa maupun guru. Yang B, berdasarkan konsep belajar, cara belajar siswa aktif. Belajar akan berhasil jika siswa diberikan kesempatan untuk belajar secara aktif. Keterlibatan ini menyebabkan bekerja proses mental dan fisik lebih banyak. C, bertitik tolak dari kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar adalah kondisi di mana siswa berada dalam siap mental dan fisik untuk melakukan kegiatan belajar. Faktor ini erat hubungannya dengan kematangan intelektual, mental, sosial, emosional siswa di sampingnya siap secara jasmani. D, mempertimbangkan yang tersedia. Sumber-sumber meliputi ketersediaan waktu, biaya, fasilitas yang semuanya unsur penunjang untuk keberhasilan kegiatan belajar. Faktor ini tidak dapat diabaikan peranannya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 1. Evaluasi awal. Langkah pertama yang bisa dilakukan dalam melaksanakan suatu program pengajaran ialah mengadakan evaluasi. Evaluasi awal atau preset dilakukan sebelum pembelajaran diberikan. Tujuan atau fungsinya ialah untuk mengetahui siswa mengenai pelajaran yang bersangkutan dengan mengetahui kemampuan awal siswa ini. 2. Pelaksanaan pengajaran. Selama langkah ini berlangsung, kegiatan evaluasi dilakukan oleh guru antara lain dalam bentuk kuis, bertanya langsung kepada siswa tentang pelajaran yang sedang disajikan, apakah cukup jelas dan sebagainya. Evaluasi akhir, yaitu fungsinya ialah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai siswa pada akhir pengajaran. Baiklah, di sini saya Cindy Kurniati akan melanjutkan materi dari saudari Syifa, yaitu pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Macam-macam model desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki bermacam-macam model yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama yaitu EDDI. Pertengahan tahun 1990-an, pakar teknologi pendidikan Risair dan Molenda kembali berupaya menyamakan persepsi mereka terhadap desain pembelajaran. Kesepakatan itu yaitu EDDI. EDDI yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik, mendesain rumusan kompetensi dan strategi, mengembangkan materi media ajar, melaksanakan tatap muka, menilai program pembelajaran dan perbaikan. Yang kedua yaitu ESUR, menganalisis peserta didik, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih metode, media, dan bahan ajar, memanfaatkan media dan bahan ajar, mengembangkan peran serta peserta didik, serta menilai dan memperbaiki. Model ketiga yaitu Dig and Carry, merupakan suatu proses dalam mendesain pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengatasi masalah, rencana pembelajaran, metode, dan evaluasi tersusun secara analisis sistematik dengan kondisi belajar yang ada. Manfaat desain pembelajaran. 1. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara berurutan, tersusunnya rencana yang ingin dicapai. Guru dapat memprediksi dengan cermat tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran, dan guru dapat mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Manfaat desain pembelajaran bagi peserta didik, yaitu untuk memfasilitasi peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan serta menerapkan pengetahuan dan kemampuan baru yang diperoleh, mengembangkan kinerja peserta didik dalam upaya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 6 sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.